Sesaat lagi perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung. 3 kandidat saat ini sibuk berkeliling untuk meraih suara rakyat melalui kampanye. Di sela-sela itu mereka diadu dalam panggung debat. Harapannya, masyarakat luas bisa mengetahui visi dan misi para kandidat. Namun, sudah diduga, debat itu hanya membahas hal-hal yang kurang substansial. Waktu yang sangat pendek tidak cukup untuk membaca pikiran para kandidat secara mendalam. Yang pasti, hingga debat yang keempat, cara pandang mereka masih sama, yakni kapitalistik sekuler. Cara pandang atau perspektif Islam tak terlihat sama sekali dari para kandidat. Apakah mereka takut jika menggunakan perspektif ini? Hanya mereka yang tahu. Bila perspektifnya tetap kapitalistik sekuler liberal, maka gaung perubahan itu hanya sekadar jargon. Sebab, tanpa ada perubahan cara pandang, kondisinya tidak akan berubah. Paling yang berubah hanya hal-hal yang bersifat teknis. Padahal, bila disimak masalah yang melanda negeri ini, akarnya adalah problem ideologi. Ideologi kapitalisme lah yang menyebabkan negeri ini rusak. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terjemah Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Kerusakan itu adalah kemaksiatan, karena meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya meninggalkan ajaran Islam sebagai pedoman dalam mengelola dunia. Bagaimana bisa menghentikan kerusakan itu jika sistem yang digunakan memberikan toleransi atas tindakan kemaksiatan itu? Bila para kandidat ini tidak terlihat keberpihakannya kepada Islam dan kaum muslim, maka sudah dapat diduga umat Islam hanya akan menjadi objek politik. Suaranya diperebutkan, tapi aspirasinya ditinggalkan. Siapa yang menang Pilpres akan kembali mengulang kepemimpinan sebelumnya. Perlu diingat oleh para kandidat, ada kewajiban dan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhukum hanya kepada Islam. Siapa yang berkuasa tapi tidak mau berhukum kepada Islam, maka mereka termasuk kafir, zalim, dan fasik. Negeri yang kaya raya ini akan tetap dikuasai oleh asing dan aseng. Kekayaan alam yang melimpah tak kembali kepada rakyat sebagai pemilik yang sejati. Negeri ini dicengkeram oligarki dengan lebih kuat. Apa yang terjadi berulang kali ini mestinya disadari oleh tokoh dan umat Islam. Tanpa perubahan ke arah Islam, umat ini akan terus mengulang kesalahan. Masuk ke lubang biawak berulang kali. Harus ada kesadaran bahwa perubahan harus bersifat totalitas. Tidak cukup hanya berubah orang atau pemimpinnya saja. Harus ada perubahan sistem, sebab sistem inilah yang menjadi biang kerusakan negeri ini. Sistem rusak akan melahirkan orang-orang yang rusak pula. Makanya, umat Islam mesti membangun jalan perubahannya sendiri. Punya agenda, yakni tegaknya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah perubahan yang hakiki dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perubahan yang membuat pilu berkali-kali.